Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Indra Rasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah khalifahan Islam pertama setelah masa Khalifah Rasyidin. Kehadiran dinasti Umayyah memberi warna baru dalam sejarah pemerintahan Islam karena memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sebelumnya. Di sini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sejarah dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf. Ia adalah seorang tokoh penting pada masa Quraisy. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya sebagian besar sejarawan memandang Muawiyah sebagai pendiri dinasti yang negatif karena keberhasilannya dalam memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara pada perang Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dinilai sebagai pengkhianat terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh agama Islam. Karena Muawiyah lah yang membuat pimpinan negara yang tadinya secara demokrasi atau dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun atau monarki. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya karena memenangkan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak awal Muawiyah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya pada masa depan. Hal ini mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Di antaranya yang pertama ada Amr bin As. Sebelum masuk ke Islam, ia dikagumi oleh bangsa Arab karena kecakapannya, kepandaiannya sebagai mediator antara bangsa Quraisy dengan suku-suku Arab lainnya jika terdapat perselisihan. Dan setelah menjadi seorang muslim, hanya beberapa bulan menjelang penaklukan Mekah, Nabi segera memanfaatkan kepandaiannya tersebut sebagai pemimpin baik dari militer maupun diplomasi. Dan tokoh ini terkenal sebagai penakluk Mesir pada zaman Umar dan menjabat sebagai gubernur di wilayah tersebut. Namun sejak wafatnya Khalifah Utsman, Amr mendukung Muawiyah dan dia juga ditunjuk olehnya sebagai penengah dalam peristiwa Tahkim. Namun sayangnya Amr hanya bisa mendampingi Muawiyah selama 2 tahun. Yang kedua adalah Mughirah bin Syu'bah, yaitu seorang politikus independen. Karena keterampilan politiknya yang besar, Muawiyah mengangkatnya menjadi gubernur di Kufah yang meliputi wilayah Persia bagian utara. Yang ketiga bernama Ziyad bin Abihi, yaitu seorang pemimpin yang netral ditetapkan oleh Muawiyah untuk memangku jabatan gubernur di Basrah dengan tugas khusus di Persia Selatan. Sikap politik yang tegas, adil, dan bijaksana menjamin kekuasaan Muawiyah pada wilayah tersebut karena wilayah tersebut terkenal sebagai wilayah yang sangat gaduh dan susah diatur. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang para khalifah dinasti Umayyah. Masa kekhalifahan dinasti Umayyah itu hampir 1 abad atau tepatnya 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan II bin Muhammad. Adapun urutan khalifah Umayyah sebagai berikut. Yang pertama adalah Muawiyah I bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid I bin Muawiyah, yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid, yang keempat ada Marwan I bin Al-Hakam, yang kelima ada Abdullah bin Zubair bin Awam, yang keenam ada Abdul Malik bin Marwan, yang ketujuh ada Al-Walid I bin Abdul Malik, yang kedelapan ada Sulaiman bin Abdul Malik, yang kesembilan ada Umar II bin Abdul Aziz,
Yang ke-10 ada Yazid bin Abdul Malik, yang ke-11 ada Hisham bin Abdul Malik, yang ke-12 ada Al-Walid II bin Yazid II, yang ke-13 ada Yazid III bin Al-Walid, dan yang terakhir adalah Marwan II bin Muhammad. Bagian selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ini terkenal sebagai salah satu era yang agresif. Hal ini disebabkan karena usaha perluasan dan penaklukan yang sebelumnya terhenti sejak masa Khalifah Rasyidin terakhir. Dan hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa dari 4 penjuru mata angin yang beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, dan sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang termasuk Soviet Rusia. Menurut Profesor Ahmad Shalabi, 5 penaklukan militer pada zaman Umayyah mencakup 3 front penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau Laut Tengah. Yang kedua yaitu front Afrika Utara, yang mana selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke daerah Spanyol. Yang ketiga yaitu front timur yang menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ini dibagi menjadi 2 jalur. Yang satu menuju ke utara ke daerah-daerah seberang Sungai Jihun, dan yang satunya itu ke daerah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat. Dan ekspansi ke timur ini telah dirilis Muawiyah lalu disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik di bawah komando Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf. Tentara kaum muslimin menyeberangi Sungai Amu Darya dan menundukkan Balkh, Bukhran, Khawarizm, Farghana, dan Samarkand. Pasukan Islam juga melalui Marka masuk ke Balochistan, Sind, dan Punjab hingga sampai ke daerah Multan. Dan pada saat itulah Islam menginjakan kakinya untuk pertama kalinya di bumi India. Tidak hanya itu, prestasi lebih besar dicapai oleh Al-Walid I, yang mana ia adalah front Afrika Utara dan sekitarnya. Setelah segenap tanah Afrika sebagian utara sudah jatuh, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar masuk ke daerah Spanyol, lalu ibu kotanya yaitu Cordova segera dapat dikuasai oleh Islam. Namun di samping keberhasilan tersebut, Bani Umayyah juga berjasa dalam pembangunan berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang politik, yang mana Khalifah Bani Umayyah ini dibantu oleh beberapa sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya. Yang pertama itu ada Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar setempat. Yang kedua Khatib Ar-Kharaj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga adalah Khatib Al-Jundi, yaitu sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat ada Khatib Asyurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, Khatib Al-Qudat, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Selanjutnya, tidak hanya bidang politik, pada zaman ini juga ada pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya pengembangan bahasa Arab. Pengembangan bahasa Arab ini dilakukan karena bahasa Arab merupakan bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyuratnya itu menggunakan bahasa Arab, yang mana sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau Persia. Dan selanjutnya itu dinasti Umayyah juga mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat
ilmu pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan. Pusat kegiatan itu dinamakan Marbat. Dan di kota Marbat inilah para filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawannya berkumpul. Selanjutnya ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah seni baca Al-Quran, dan ilmu qiraat ini merupakan syariat tertua yang telah dibina sejak masa Khalifah Rasyidin. Kemudian pada masa dinasti Umayyah dikembangkan kembali menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Ilmu tafsir, yaitu sebuah ilmu untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci dan memerlukan pemahaman secara komprehensif. Selanjutnya ada ilmu hadis, yaitu ilmu yang mana ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Al-Quran, ternyata ada satu hal yang sangat mereka butuhkan, yaitu ucap-ucapan Nabi atau yang biasa disebut sebagai hadis. Oleh karena itu timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis-hadis dan menyelidiki asal-usulnya hingga akhirnya menjadi satu ilmu tersendiri yang dinamakan ilmu hadis. Selain itu ada ilmu fikih, yang mana setelah Islam menjadi daulah, maka para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan untuk menjadi pedoman yang menyelesaikan berbagai masalah dan menggunakan Al-Quran serta hadis sebagai dasar dari ilmu fikih Islam. Selanjutnya itu ada ilmu nahwu, yang mana pada masa dinasti Umayyah ketika wilayahnya berkembang secara luas, khususnya wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya orang-orang ajam atau non-Arab yang masuk ke Islam, sehingga keberadaan bahasa Arab ini sangat dibutuhkan. Jadi dengan adanya ilmu nahwu, maka itu akan mempermudah orang-orang Arab untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sebelumnya itu non-Arab. Selanjutnya ilmu geografi, tarik geografi atau tarik, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang bumi atau geografi serta sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah Islam pada khususnya. Yang selanjutnya ada ilmu tentang usaha penerjemahan untuk kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah. Dan pada masa dinasti ini dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Adapun mula-mula yang melakukan usaha tersebut yaitu seorang pangeran yang sangat cerdas bernama Khalid bin Yazid. Ketika beliau gagal menjadi seorang khalifah, ia menumpahkan segala ilmu pengetahuannya, yaitu yang mana salah satunya menerjemahkan buku-buku dari bahasa luar diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Dan demikian adalah kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yang setidaknya cukup berkembang pesat daripada masa-masa sebelumnya. Dan perkembangan kemajuan ilmu ini akan lebih dikembangkan lagi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang terakhir adalah masa kehancuran dinasti Umayyah. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah itu runtuh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang mana hal ini lebih menjunjung tinggi aspek senioritas dan tidak memiliki peraturan atau syarat yang sah. Dan ketidakjelasan sistem ini membuat terjadinya persaingan yang tidak sehat antar keluarga dinasti. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan suku Arab Selatan atau Bani Ka'ib
yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Sehingga perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan karena di dalamnya internal negara mengalami perpecahan. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulah Bani Umayyah ini juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak dan khalifah tidak sanggup memikul beban kenegaraan ketika mereka mewarisi kekuasaan. Yang kelima, penyebab langsung runtuhnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib, dan gerakan ini didukung penuh oleh Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Beberapa penyebab tersebut muncul dan memupuk menjadi satu sehingga pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan pada dinasti Umayyah, disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang Bani Umayyah yang dijumpainya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.